Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Tidak lupa pula salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat ila yaumil qiyamah. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai syahrus syam, syahrus sabar, syahrul Quran, dan syahrul jihad. Ramadan juga dikenal sebagai syahrul taubah. Ramadan bulan taubat, sebab Ramadan memang momentum yang tepat untuk bertaubat. Sebaik-baik taubat adalah taubat yang segera, tanpa menunggu dan menunda-nunda. Maka terkumpullah dua keutamaan jika kita bertaubat saat ini, keutamaan karena Ramadan dan keutamaan karena menyegerakan taubat. Quran Surah Al-Imran, wasari'u illa maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Al-ayat. Allah gembira saat hambanya bertaubat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dengan ayat di atas untuk menyerukan taubat. Juga dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Quran surah At-Tahrim ayat 8. Pemirsa Matawan channel yang dirahmati Allah, Allah menyuruh hambanya untuk bersegera bertaubat karena Dia menghendaki hambanya mendapatkan ampunan dan surga. Allah berfirman, wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati biizni. Dan Allah menyuruh kalian kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Allah sangat sayang kepada hambanya. Dibukakan pintu taubat, diserunya kita menuju ampunan dan surganya. Allah sangat gembira saat hambanya bertaubat. Kegembiraan Allah bahkan lebih besar daripada seorang musafir yang menemukan kembali untanya setelah hilang di gurun Sahara berikut segala perbekalan yang ada padanya. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada seorang yang menunggang untanya di tengah gurun Sahara yang sangat tandus. Lalu unta itu terlepas membawa lari bekal makanan dan minumannya. Ia putus harapan untuk mendapatkan kembali. Kemudian dia menghampiri sebatang pohon, lalu berbaring di bawah keteduhannya karena telah putus asa mendapatkan unta tunggangannya tersebut. Ketika dia dalam keadaan demikian, tiba-tiba ia mendapati untanya telah berdiri di hadapannya. Lalu segera ia menarik tali kekang unta itu sambil berucap dalam keadaan sangat gembira, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia salah mengucapkan karena sangat gembira. Hadis riwayat Muslim. Adapun dosa kita, bertaubatlah. Ada dua titik ekstrim bagi orang yang berdosa. Ekstrem pertama adalah mereka yang merasa dosanya terlalu besar hingga putus asa dari ampunan Allah. Maka ia pun tidak kunjung bertaubat karena kekhawatiran taubatnya tidak diterima. Ekstrem yang kedua adalah mereka yang merasa dosa-dosanya mudah terhapus. Merasa dosa-dosanya hanya dosa kecil, sehingga membuat berlarut-larut dalam dosa demi dosa. Kalaupun bertaubat, ia hanya melakukan taubat sambal. Sekarang berhenti, besok kembali mengulang. Tak pernah sungguh-sungguh melakukan taubat nasuha. Untuk ekstrem yang pertama, lihatlah bagaimana seorang yang telah
dicontohkan membunuh 99 nyawa. Saat ia bertanya kepada seorang ahli ibadah, apakah ada kesempatan bertaubat? Ternyata dijawab tidak bisa. Lalu ia pun dibunuh sebagai orang yang ke-100 yang mati di tangannya. Niatnya bertaubat tidak berhenti. Ketika bertemu seorang alim ulama, ia pun mengajukan pertanyaan serupa. Oleh seorang alim dijawab, kalau dosanya bisa diampuni dan sebagai upaya taubat nasuha, ia dianjurkan hijrah ke suatu daerah yang kondusif bagi taubatnya. Di tengah perjalanan ia meninggal hingga berdebatlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Orang ini menjadi urusan siapa? Lalu datanglah malaikat lain yang diutus Allah untuk menyelesaikan perselisihan itu. Ukurlah jarak kedua tempat tersebut, mana jarak yang lebih dekat, apakah tempat maksiat atau tempat hijrahnya. Maka ia berhak atas orang ini. Ketika diukur jaraknya, ternyata ia lebih dekat ke tujuan hijrah, hingga rohnya pun menjadi urusan malaikat rahmat. Dalam riwayat lain disebutkan Allah memendekkan jarak laki-laki ini dengan tujuan hijrahnya. Contoh lain dialami oleh seorang wanita dari Juhannah. Ia mengaku telah berzina dan kini ia hamil. Wanita itu bertaubat dan meminta ditegakkan hudud atau rajam di atasnya. Rasulullah menyuruh wanita itu kembali untuk menjaga kandungannya sampai bayinya lahir. Setelah berselang beberapa lama dan bayinya telah lahir, wanita itu datang lagi meminta dirajam. Akhirnya ia dirajam. Rasulullah mensalatkan jenazahnya. Ya Rasulullah, engkau mensalatkan padahal ia telah berbuat zina. Tanya Umar bin Khattab meminta penjelasan. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya dia telah bertobat. Seandainya taubatnya dibagi kepada 70 penduduk Madinah, taubat itu pasti mencukupinya. Apakah kamu menjumpai seorang yang lebih utama daripada seorang yang mengorbankan dirinya untuk Allah Ta'ala? Khair, riwayat Muslim. Karenanya apapun dosa kita, kita segera bertaubat. Kita perbanyak membaca istighfar. Imam Ghazali membagi dosa. Yang pertama, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan sifat-sifat pembangkit dosa yang kemudian diringkas oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Menurut beliau, sifat pembangkit dosa itu menjadi 4. Yang pertama, sifat rububiyah atau ketuhanan. Dari sini muncul takabur, membanggakan diri, mencintai pujian dan sanjungan, mencari popularitas dan lain sebagainya. Ini termasuk dosa-dosa yang merusak, sekalipun banyak yang melalaikan dan menganggap bukan dosa. Yang kedua, sifat syaitaniah atau kesetanan. Dari sini muncul kedengkian, kesewenang-wenangan, menipu, berdusta, makar, kemunafikan, menyuruh pada kerusakan dan lain-lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, sifat-sifat bahamiyah atau kebinatangan itu yang sifat ketiga. Dari sini muncul kejahatan, memenuhi nafsu, perut, syahwat, kemaluan, zina, homoseks, mencuri dan sebagainya. Kemudian sifat yang keempat, sifat sabuiyah atau kebuasan. Dari sini muncul amarah, dengki, menyerang orang lain, membunuh, merampas harta dan lain-lain. Di antara 4 sifat itu, penjingannya bermula dari bahamiyah. Bahamiyah yang dominan lalu diikuti oleh subuiyah, kemudian syaitaniyah dan rububiyah. Dari keempat jenis itu, menurut sasarannya dosa dibagi menjadi 2, yakni dosa yang berkaitan dengan hak Allah dan dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Dosa yang diberikan dengan hak Allah ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni. Sedangkan dosa kepada sesama manusia akan diampuni oleh Allah jika hak itu telah dihalalkan atau ditegakkan qisas atasnya di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda,
yang artinya kejaliman itu ada 3. Kejaliman yang Allah tidak meninggalkannya, kejaliman yang mendapat ampunan, kejaliman yang tidak mendapat ampunan. Kezaliman yang tidak mendapat ampunan adalah syirik, maka Allah takkan mengampuninya. Kezaliman yang mendapat ampunan adalah kezaliman antara hamba kepada Rabb-Nya. Sedangkan kezaliman yang tidak akan ditinggalkan atau dibiarkan Allah adalah kezaliman antar manusia. Maka Allah akan memberi kasas sebagian atas sebagian lainnya. Hadis riwayat Tayalisi Hasan. Yang paling umum biasanya dosa dibagi menjadi 2, dosa besar dan dosa kecil. Jika kita telusuri hadis, dosa besar yang biasa disebutkan adalah syirik, sihir, riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah yang baik sebagai penjina. 7 jenis dosa besar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan dalam riwayat Imam Bukhari yang lain disebutkan durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan perkataan atau kesaksian palsu. Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qahidin menyebutkan pendapat Abu Talib Al-Maki yang merinci dosa besar menjadi 17 jenis. 4 jenis diantaranya di hati ada syirik, fasik, putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari tipuannya. 4 jenis dari lisan, kesaksian palsu, menuduh wanita mukminah, sumpah palsu dan sihir. 3 di perut, minum khamar, memakan harta anak yatim dan riba. 2 di kemaluan, zina dan homoseks. 1 di kaki, lari dari medan perang, dan 1 di seluruh badan, durhaka kepada orang tua. Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Kabair. Dosa-dosa besar dalam kitab ini dijelaskan pada 70 dosa besar. Maka dari itu jangan meremehkan dosa kecil. Sering kita terjebak pada sikap meremehkan dosa kecil saat kita gibah, bercandu yang sudah masuk kategori rafas atau furnu, bahkan bergaul dengan lawan jenis yang tidak islami. Kita beralasan itu kan dosa kecil, tidak apa-apa. Padahal orang yang meremehkan dosa, ia tidak sadar sedang berhadapan dengan siapa. Siapakah yang ia maksiati? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan maha keras ajabnya. Juga tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. La saghirati ma'al israr. Tidak ada dosa kecil selagi terus dikerjakan. Hadis riwayat Dailami. Ibarat sebuah bintik noda, dosa kecil pun akan mengotori hati. Semakin banyak dosa, semakin banyak pula dosa di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya apabila seorang mukmin berbuat dosa, maka muncul bintik hitam dalam kalbunya. Kemudian ia bertaubat, meninggalkan dosa dan memohon ampun, maka hatinya bersih, dan jika dosa-dosanya bertambah, bintik hitam itu pun bertambah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad Hasan. Marilah kita bertaubat sebelum terlambat. Marilah kita sambut seruan Allah untuk bertaubat sebelum terlambat. Kini Allah menganugerahkan momentum yang luar biasa kepada kita untuk menjalani taubatan nasuha. Ramadan yang sangat kondusif dengan amal salih dan minim pengaruh negatif dibandingkan bulan lainnya adalah kesempatan berharga yang belum tentu datang lagi kepada kita. Bukankah kita tidak pernah bisa menjamin bahwa kita tidak akan tetap hidup sampai Ramadan berikutnya? Jika kita menunda taubat saat ini, lihatlah betapa banyak orang yang Ramadan lalu masih ada, kini sudah tiada. Bahkan ketika terjadi pandemi COVID-19 seperti ini, betapa banyak orang yang kemudian meninggal setelah terjangkit virus corona. Marilah kita sambut seruan Allah untuk bertaubat sebelum kita terlambat.
dan bukakanlah pintu taubat akan ditutup pada saat kita mengalami sakratul maut. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selagi ia belum sakrat. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban dan Hasan. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang bermaksiat di siang hari bertaubat, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat maksiat di malam hari bertaubat. Demikian juga yang tetapkan terjadi sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Syarat taubat, Imam An-Nawawi dalam Riyadatus Shalihin memaparkan syarat bertaubat secara singkat ada 3 langkah. Yang pertama, berhenti dari dosa yang dilakukan. Kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu jika bertaubat terhadap dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Sedangkan jika dosa berkaitan dengan hak manusia, maka syarat taubat ditambah 1 lagi, yaitu membebaskan diri dari hak manusia tersebut. Pembebasan ini tentu dengan penghalalan dari yang terjalimi agar mendapat keikhlasan darinya. Maka orang yang minum khamar dalam kesendirian misalnya, untuk bertaubat cukup ia berhenti minum khamar, menyesali dan tidak mengulangi. Namun jika seorang mencuri harta orang lain, selain 3 langkah tersebut harus mendapat maaf dari orang yang dicuri dengan mengembalikan harta atau mendapatkan kehalalan dirinya. Semoga Ramadan yang juga dinamakan Syahrul Taubat ini kita manfaatkan bersama sebagai momentum taubatan nasuha, dan karena Allah menganugerahkan ampunan dan surganya kepada kita. Demikian, mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.